Beda dengan orang-orang yang ahmak, dengan orang-orang yang bodoh. Wa sababu wujudi raha lahu fiha qauluhu ahmak. Adapun orang yang merasa tenang di dunia ini, cengengesan begitu ya, apalagi sampai dak sholat, dak jumatan, gak puasa Ramadan, uripe enak tok, digawe seneng tok, dia tidak ada pikiran akhirat sama sekali. Apa kata beliau? Qauluhu ahmak. Ini berarti orang bodoh ini. Dia tidak bisa menyimpulkan kehidupan yang pendek. La yahtadi ila mawatinil afat wa ma yashabu rahatid dunya minal mukaddarat wal musawwasat al haliyat al mutawaqqiat. Kata Habib, bagaimana orang yang seperti itu berarti tidak dapat petunjuk bahwa dia itu akan kembali kepada tempatnya kehancuran, itu akhirat. Dan ketenangan dunia itu akan diraih. Bagaimana ketenangan dunia akan diraih? Dengan segala keruh-keruh yang ada dunia, dengan ketidakketenangan yang kita lihat saksikan ini. Bagaimana orang bisa merasa tenang dalam kondisi yang tidak nyaman seperti ini? Lalu beliau mengatakan haitsu qalu la rahata fid dunya, sehingga mereka para ulama mengatakan tidak mungkin didapatkan ketenangan ada di dunia. Pertanyaannya, Beb, tapi kita kok orang-orang yang beriman ini merasa tenang, Beb ya? Ketika sampai merasa tenang di dunia, kok ayem dodone, itu ketenangan, bukan ketenangan dunia, tapi ketenangan dari alam yang lain yang Allah turunkan kepada kita. Makanya Allah mengatakan inda dzikri sholihin tanzilu rahmah. Ketika kita mengenang orang soleh, menceritakan perjalanan orang yang soleh, turun rahmat. Pertanyaannya, di mana rahmat itu? Di alam yang lain Allah mampirkan ke dunia. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketika kita ingat sama Allah Ta'ala, hati akan menjadi tenang. Pertanyaannya, dari mana tenangnya? Apakah dari dunia ini? La, dari alam yang lain. Ketika ingat sama Allah, Allah ingat kepada kita, turun rahmat dari Allah Ta'ala, tenang hati kita. Itu hanya ketenangan batin yang kita rasakan di majelis, ketenangan batin yang kita rasakan saat duduk dengan ulama, ketenangan batin yang kita rasakan saat membaca kitab-kitab mereka orang-orang soleh. Ketika kita baca Quran, baca sholawat, baca zikir, iktikaf, kemudian nyantuni anak yatim dan lain-lain, kok hati merasa dingin, Beb? Dinginnya dada tadi itu bukan dari dunia ini, tapi dari alam yang lain yang Allah mampirkan ke alam dunia untuk menunjukkan sedikit saja yang Allah turunkan tenangnya luar biasa. Lalu bagaimana kalau kita langsung masuk di alam yang memang tempatnya ketenangan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Dono Pak, rahmat di sini tidak ada, itu lain. Hujan rahmat, hujan anugerah dari Allah Ta'ala, itu dari alam yang lain Allah turunkan kepada kita. Dimampirkan ke alam dunia ini tenang. Ramadan hawanya tenang, Beb. Ya kenapa? Pintu surga dibuka lah. Saya tanya, surga itu di mana? Alam yang lain. Dampak pintu yang dibuka, turun ketenangan di Ramadan. Ada semangat ibadah, ada rasa ingin menjauhi maksiat. Karena Allah bukakan pintu-pintu yang kita tidak tampak. Yang Allah turunkan, guyurkan rahmat ada di tempat-tempat saat kita mengenang orang-orang yang soleh, menceritakan mereka, akan timbul ketenangan dalam hati kita. Bagaimana tidak tenang hati kalau kita diingat oleh Tuhan yang Maha Mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam riwayat Allah Ta'ala mengatakan fadkuruni kurkum, kata Allah Ta'ala, kamu ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Disitulah akan mendapatkan ketenangan dari Allah Ta'ala. Tapi Allah tidak pernah mengatakan kamu punyalah dunia maka saya akan ingat kamu, tidak pernah. Tapi kamu ingat sama aku ingat sama kamu, kata Allah Ta'ala. Sehingga dengan ingatnya Allah kepada kita, disitulah akan mendapatkan ketenangan, kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga para aulia, para solihin, itulah orang-orang yang paling tenang. Mereka lah orang-orang yang paling tenang, hatinya paling dingin. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan dalam kitab suci Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Mereka orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang tidak pernah takut. Mereka lah orang-orang yang tidak pernah sedih. Kenapa? Karena mereka selalu ingat sama Tuhannya, dan ingatnya Allah kepada hamba tersebut adalah puncak ketenangan. Bagaimana tidak tenang kalau kita diingat oleh zat yang menciptakan kita, itu Allah SWT.